Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di awal hari kita pada hari ini, di subuh yang alhamdulillah yang berbahagia ini, pertama sekali mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu yang sedang atau akan kita capai, yang sedang atau akan kita kerjakan, semua akan terlaksana sesuai keinginan kita, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan syafaat beliau jualah yang sangat kita harapkan di kemudian hari kelak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan salah satu yang disukai Allah dari kita yaitu hambanya yang senantiasa berdoa. Kalau bahasa kitanya kan berdoa ini meminta. Allah sangat senang terhadap manusia yang senantiasa meminta. Memang kalau hubungan kita dengan Allah, Allah sangat suka kepada manusia, kepada hambanya yang terus meminta-minta, minta kepada Allah. Di kalangan kita manusianya yang tak bagus ini, antar manusia dengan manusia, tiap hari minta. Hari ini minta bawang, besok minta cabai, besoknya minta garam, besoknya minta serai, minta jahe. Kalau di antara kita manusia, pasti tempat meminta itu pasti ngomong, kalaupun nggak terucap dalam hatinya ngomong begini, muak kali pun aku nengok kau, asih minta-minta aja kerja kau, pasti gitu. Tapi kalau Allah tidak, Allah sangat suka, Allah sangat senang terhadap hambanya yang senantiasa meminta atau berdoa kepadanya. Bahkan atau justru Allah di dalam hadis kursi, Allah mengungkapkan, man la yad'uni aghdab alaih,
siapa orang yang tidak mau meminta kepadaku, aghdab alaih, maka aku murka, aku sangat marah kepadanya. Kalau gitu Bapak Ibu, banyak-banyak minta kepada Allah, sering-sering minta. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 203 kali kata-kata doa itu. Luar biasa itu. Maka kita ambil satu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Fa idza sa'alaka 'ibadi, hai Muhammad, kalau nanti umatmu bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, bilangkan sama mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Kata dekat itu dua maknanya. Yang pertama, dekat berdampingan. Yang kedua, dekat hubungannya. Kan ini dua kata makna ini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Ya, kalau dekat berdampingan ya nampak dia dekat dengan kita. Tapi kalau dekat hubungannya, kalaupun rumahnya di Padang Bulan, kita di Bandar Setia ini, tapi dekat, itu dekat hubungan namanya, bukan berdekatan. Nah, bagaimana dengan qarib yang Allah maksud dalam ayat ini? Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Kata dekat di sini adalah yang pertama sekali adalah dekat berdampingan. Allah itu dekat dengan kita, berdampingan dengan kita. Maka kalau di dalam ilmu tauhid, kalau mama-mama dulu di kampung, apa istilahnya, mengkaji tauhid, apa katanya? Allah itu dekat, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Artinya Allah itu sangat dekat jaraknya dengan kita. Baru yang kedua, dekat hubungannya. Dekatkah hubungan kita dengan Allah? Kalau itu tergantung kita. Kalau kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah, maka hubungan kita akan dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat hubungannya dengan Allah? Yaitu orang yang sering menjumpai Allah. Siapa orang yang dekat hubungannya dengan Allah? Orang yang sering dialog dengan Allah. Kan itunya itu, samanya itu. Surat tak pernah, telepon gak pernah, tapi katanya dekat hubungan. Mana ada itu? Orang yang dekat hubungan itu sering dia berkomunikasi. Ini katanya dia pingin dekat sama Allah, tapi tak pernah berkomunikasi dengan Allah. Apa itu komunikasi dengan Allah? Yaitu yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah doa. Sholat tak pernah, doa juga.
Tapi katanya dia dekat hubungannya dengan Allah. No, tidak. Tuh ya Bapak Ibu. Jadi kalau dekat hubungan itu qarib, kata Allah, dekat hubungannya itu kita kuncinya. Kalau kita berusaha dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Maka ada istilah, kalau kita mendatangi Allah dengan jalan kaki, maka Allah mendatangi kita, mendekati kita berlari. Jadi kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah itu akan dekat dengan kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini dia, da'an. Aku akan menjawab, aku akan mengkabulkan doa mereka idza da'an, kalau mereka masih mau berdoa, masih mau meminta kepadaku. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau dia yang tak pernah sholat, berarti dia tak berdoa. Udah. Loh kok gitu Ustaz? Ya iya. Tapi kan kadang-kadang dia berdoa Ustaz di wirid, dia tak sholat. Wiridnya habis maghrib, dia sholat maghrib tidak, wirid datang. Wiridnya habis isya, ditunggunya orang siap sholat isya, baru dia datang wirid. Dia nggak sholat isya. Nah di wirid itu kan berdoa itu, betul. Di wirid itu berdoa itu nanti. Tapi doa yang sebenar-benarnya doa itu adalah sholat. Bapak Ibu, bagi kita yang pernah belajar fikih, mendalami fikih, ya, apakah itu fikih Islam, matan takrib, yaitu takrib atau apapun dia fikihnya, sepakat para ulama membuat definisi solat, terjemahan solat itu, solat menurut bahasa adalah doa. Doa. Jadi doa yang sebenarnya itu adalah solat. Loh kok iya? Ayo kita teliti, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, banyak di situ doa. Di dalam surah Al-Fatihah, di situ ada doa, di situ luar biasa, bukan tanggung-tanggung doa yang ada dalam surah Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ya Allah ke jalan yang lurus. Doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Ada 8 doa di situ. 8 itu doa untuk dunia, doa untuk akhirat, doa untuk dunia akhirat, lengkap. Maka kata Allah tadi di awal, di muqaddimah tadi, di awal kita sebutkan, man la yad'uni, siapa yang tak berdoa kepadaku. Sama maknanya, siapa orang yang tak sholat, siapa orang yang tak sujud kepadaku, aghdab alaih, maka aku akan murka kepadanya. Bapak Ibu hadirin, maka saya bilang, orang yang berinteraksi, interaksi itu sholat, kita menghadap Allah, ya, kita menghadap Allah itu, mulai dari sejak kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita fokus, jangan kemana-mana pikiran. Kenapa? Karena kita sedang berdialog langsung dengan Allah, kita sedang berinteraksi dengan Sang Khalik. Itu
kita sedang meminta kepada Allah, kepada tempat meminta. Itu sholat. Nah, kembali kepada ayat tadi. Idza da'an, kalau mereka masih mau meminta, falyastajibu li wal yu'minu bi, mereka juga harus menjawabku dan mereka juga harus beriman kepadaku. Ada hubungan timbal balik. Di satu sisi kita diperintahkan Allah meminta kepadanya sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain Allah perintahkan juga kita untuk menjawabnya, untuk beriman kepadanya. Wajar dong. Dalam kehidupan ini pun kayak gitu antar manusia. Hari ini dia datang ke kita minta jahe tadi ya, minta jahe, kita kasih. Rupanya besok kita kehabisan bawang. Datang kita ke rumahnya, wah mintalah bawang barang 2 biji aja. Kalau tak dikasihnya, gimana lah perasaan kita itu? Wah, parah kali otak kau ya. Semalam lagi kau datang ke rumah aku minta aja aku kasih. Sekarang aku minta bawang 2 biji aja tak kau kasih. Luar biasa kau memang. Artinya apa? Tidak ada hubungan timbal balik. Giliran dia minta dikasih, giliran awak minta tak dikasihnya. Oh, luar biasa itu. Giliran awak minta kepada Allah dikasih, giliran Allah minta sama awak tak mau awak. Apa namanya itu? Tapi permintaannya lembagaan. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Allah minta wal yu'minu bi, cuma itu aja, beriman kau kepada aku, kata Allah. Itu pun tak terpenuhi. Pantas Allah bilang, aghdab alaih, aku akan murka, aku marah kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memang luar biasa posisi doa ini. Maka sebenarnya ya, ada beberapa tempat itu doa itu yang luar biasa diijabah ya. Ada beberapa tempat, di antaranya doa di antara azan dengan iqamah. Doa di antara 2 khutbah Jumat. Makanya Pak, Bapak-bapak, kita ini kalau ibu-ibu tak ikut Jumat, di antara lagi sholat Jumat tuh, di antara 2 khutbah, antara khutbah pertama sama khutbah kedua, jangan awak melongok saja. Begitu duduk khatib tuh berdoa, apa doanya terserah kita. Di situ salah satu tempat doa diijabah. Di kadang-kadang duduk khatib tuh dia pun tergantung-gantung, tidak dimanfaatkan. Mari kita manfaatkan itu Pak. Doa di antara 2 khutbah. Apalagi di mana lagi? Doa di sujud terakhir setiap sholat. Cuman ini saja, kalau di sujud terakhir karena dia dalam kondisi sholat, usah dilafazkan. Kalaupun ada juga sebahagian mengatakan boleh dilafazkan ya. Kalau beberapa ustadz senior ya, saya anggap itu udah senior sekali, dia mengatakan boleh katanya. Lagi sujud terakhir itu kita doa dilafazkan ya. Tapi ada sebahagian pendapat itu menambahi bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata lidahnya berarti dia menambah
bacaan sholat, tapi jangan dilafazkan. Sebaiknya nggak usah dilafazkan, ya. Terserah apa yang mau kita doakan. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, tapi jangan dilafazkan dalam hati. Ini. Dan masih banyak lagi tempat atau momen, ya, momen doa itu diijabah. Di antaranya ada satu lagi itu ketika hujan gerimis. Itu juga. Jadi kalau kita sholat di masjid ini, sholat lagi hujan gerimis di luar, kepada imamnya itu dipanjangkan hanya doanya, Pak, nggak apa-apa itu. Karena mau pulang berjamaah ini nggak bisa hujan. Itu momen, ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita minta misalnya sama tetangga, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jangan asal minta. Yang pertama, mentang-mentang rumah berdekatan, mintanya aja dari jendela. Buka jendela. Cik, dekat yang sana pun keluar juga lah dari jendela. Apa itu? Dari jendela, antar jendela. Ini nggak beradab namanya ini. Udahlah minta, tapi kayak gitu caranya. Kalau mau minta itu datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Oci? Sehat, alhamdulillah. Makin cantik aja gue tengok Oci. Alah, biasa aja. Kita puji dia. Senang dia itu, apalagi perempuan. Kalaupun kita bohong, senang dia itu. Cantik kali Oci katanya. Rupanya Oci dia ini umurnya udah 65 tahun. Mana ada yang cantik umur 65 tahun? Umur 16 dulu yang cantik ya Bu ya. Tapi tetap kita bilang, makin cantik aja gue tengok Oci. Kau tahu pandai-pandaian kau gitu. Dia nggak tahu kalau maksud kita itu ada. Gini Ci, aku datang nih. Anakku kan mau pergi sekolah pesantren. Bapaknya belum gajian. Terus itu aku mau minta tolong. Kan minta juga namanya, minta tolong. Pinjaman. Berapa? Dikitnya 500.000 aja. Cukup. Nah, pakai nawar lagi. Kenapa? Karena dia udah dibahagia, udah disenangkan hatinya tadi, udah dipuji, udah dibilang cantik, ya kan? Udah dipuji dia. Kalau begitu, adab berdoa itu yang pertama adalah dipuji Allah. Kalaupun Allah tuh nggak pun dipuji, tetap mulia. Itulah dia yang sering kita lakukan itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah dia, puji Allah. Nah kemudian itu adab ya. Ada paling tidak 10. Nah, ini 10, habis yang 10 ini nanti selesai ya. Ada beberapa hal, ada 10 hal yang harus kita perhatikan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ada 10 hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Apa itu yang 10? Yang pertama, dilakukan pada waktu yang mulia. Ada waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu tertentu. Di antaranya seperti hari Arafah. Karena hari Arafah ini hari yang sangat bersejarah sepanjang perjalanan manusia, bukan hanya Islam. Ya. Hari Arafah ini adalah hari pertemuan, hari yang luar biasa ini, hari pelepas rindu antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, suami istri, Adam dan Hawa. Kan luar biasa itu Pak ya. Pertemuan dua manusia suami istri yang sudah terpisah puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan ada sampai 100 tahun.
Akhirnya dipertemukan Allah kembali di satu tempat. Tempat itu dimuliakan sampai hari ini. Dan itu tempat dianggap keramat oleh umat Islam. Ya. Di padang Arafah, Jabal Nur, Jabal Rahmah maksudnya. Ya. Maka inilah dia pada hari Arafah. Terus kapan lagi? Di bulan Ramadan pada waktu sahur. Ya. Kemudian kapan lagi? Ini yang sering per minggu, hari Jumat. Ya. Dari satu minggu itu, maka induknya itu adalah hari Jumat. Bahkan di dalam sejarah, ya Bapak Ibu, di dalam sejarah, ketika Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah, Nabi Musa itu sempat minta hari Jumat itu dikasih untuk dia. Tapi apa kata Allah? Semua sudah kutetapkan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah kutetapkan. Dari Minggu sampai Sabtu. Apa kata Allah? Untukmu itu hari Sabtu. Ya. Untukmu hari Sabtu. Nabi Isa hari Minggu, itu harinya. Nabi Muhammad hari Jumat. Ternyata Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu minggu itu induknya itu adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat itu, mulai dari malam Jumat sampai Jumatnya, itu doa salah satu yang tepat atau momen yang tepat. Insya Allah doa akan diijabah Allah SWT. Makanya wirid pun sampai wirid aja pun orang milih malam Jumat. Ibu-ibu juga wirid hari Jumat banyak, kalaupun ada juga di hari lain. Sampai mati saja pun dibilang orang, ih bagus sekali ya matinya wah itu. Kenapa? Hari Jumat. Bagus sekali ya matinya. Udah Ramadan, hari Jumat lagi. Dua kenanya. Ramadan, ya, sehingga dibilang Ramadan itu momen ada di mana tempat doa-doa itu dijabah. Jumat. Jumat itu hari yang bagus. Hari yang dimuliakan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, doa itu dilakukan dalam keadaan khidmat. Khidmat itu fokus, khusyuk. Ini salah satunya itulah seperti waktu sujud. Nah ini, ketika sujud itu tadi udah kita ungkapkan di awal. Sujud terakhir maksudnya. Kemudian ketika hati tenang dan bersih dari gangguan syaitan. Kalau begitu, supaya tidak diganggu setan, setiap kita mau berdoa, Bapak Ibu, apakah itu doanya sendiri atau kita jadi imam, mengimami doa maksudnya. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Artinya apa? Kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Biar pergi ini jauh ini, biar tak mengganggu ini musuh ini tadi, iblis atau setan tadi, supaya hati kita tenang. Maka meminta itu, kalau sudah tenang jiwa, tenang hati ini, lafaz berdoa itu pun tidak macam-macam. Ya, kalau kita minta tadi, minta bawang tadi, minta pinjam duit tadi, kan kita harus perhatikan juga cara kita berbicara. Ya,
suaranya itu, bicaranya itu memang harus lemah lembut. Memang layaknya orang minta dan memang layaknya orang butuh. Itulah dia. Sama Allah juga demikian. Lalu kapan itu bisa keluar bahasa itu? Ya ketika jiwa kita tenang. Pada saat-saat tenang. Maka ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka bahasa yang keluar itu betul-betul bahasa meminta dan berharap. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebaiknya berdoa itu Bapak Ibu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Makanya rata-rata kalau imam lagi sholat, mengimami sholat, ketika zikir dia mau berpaling, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi giliran doa dia balik lagi menghadap kiblat. Kalaupun ada juga satu-satu imam dia mau berpaling ke kiri, ke kanan atau ke kanan ketika zikir, giliran doa tetap seperti itu juga. Tapi sebaiknya kita berdoa itu menghadap kiblat. Cemana pula itu Ustaz kalau lagi wirid? Ada yang menghadap kiblat, ada yang nyamping kiri, nyamping kanan, ada yang membelakangi kiblat. Itu enggak harus. Itu kan doa di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ya kalau lagi zikir mau kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita sholat berjamaah tuh, nanti Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti makmumnya itu berserak. Ada yang pindah, nggak apa-apa. Ada yang pindah, dia pindah duduknya udah nggak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi giliran berdoa beralihlah mengarah ke kiblat balik di tempat duduk tempat kita pindah tadi. Kan mau kadang-kadang itu. Memang idealnya ya ketika zikir sampai doa kita nggak usah pindah dari tempat kita itu. Sekali kita pindah memisahkan diri sudah, artinya kita pindah dari tempat duduk kita itu, ya kita udah nggak masuk di jemaah lagi, misalnya kita udah sholat sunat atau kita pulang. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Ketiga, menghadap kiblat itu tadi, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini itu adab. Ya, mana mungkin kita minta jahe, minta bawang tadi, mintanya pakai bibir, nggak pakai tangan, gini. Wah, minta dulu jahe, itulah satu. Minta dulu bawang kau 1 biji aja pun jadilah. Ini kan nggak beradab namanya ini. Ya, namanya minta, telentang tangan awak. Ya, wah mintalah bawang sebiji. Yang tempat kita minta itu pun ditengoknya tangan kita gini. Waduh, kasihan kali kawan ini, memang butuh kali dia. Ini minta sama Allah, nggak pakai ngangkat tangan. Ngangkat tangan tapi bukan tidak dibuka seperti ini, malah digenggam. Itu bukan minta namanya itu. Iya kan? Namanya minta. Antar manusia saja pakai gini kok. Masa sama Tuhan, sama Allah gini? Buka dong. Namanya kita minta. Boleh begini, boleh begini. Kadang-kadang masalah ini sama yang begini sama begini saja pun jadi masalah. Saya ingat waktu di pesantren saya, waktu di pondok dulu. Kadang lucu-lucuan namanya di pondok. Dia datang kawan, kau minta begini, dikit kali permintaanmu cuman segini katanya. Buka dong, biar banyak. Segini, kalau begitu segini lebih banyak lagi katanya. Ku bilang lah, sekarang kalau begini, ku ambil air, kau taruh dulu gini tanganmu.
kutumpahkan ke tangannya, tertampung kan? Alhamdulillah. Coba nama begini, kutumpahkan ke tangannya, sedikit pun tak ketampung, tumpah semua. Makanya kau minta begini supaya ada dapat. Kalau begini tumpah semua. Ini sebenarnya lucu-lucuan. Bukan sebenarnya itu Bapak Ibu. Tapi terserah kayak mana nyamannya. Kalau menurut kita lebih khusyuk rasanya begini, atau kalau menurut kita lebih khusyuk begini, ya. Kalau di beberapa negara kan beda-beda Pak ya. Apalagi kalau kita yang udah pernah ke tanah suci, kita tengok di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu beda-beda orang doa ya. Oh ada pula begini dong, betul-betul dihadapkan ya, macam-macam. Kalau kita di Indonesia enggaknya banyak itu ya, cuman kalaupun banyak itu karena kondisi. Balik kalau yang sebenarnya duanya itu ada yang begini, ada yang begini. Kalaupun ada yang lain itu karena kondisi. Ada juga memang mana itu terletak di tangan di pangkuannya, itu karena kondisi ya, karena udah di luar ini antara iya sama tidak. Awalnya masih bagus ya Bu ya, cuman doanya kepanjangan, lama-lama turun, terletak. Itu karena kondisi. Yang keempat, merendahkan suara sekadar dapat didengar kita sendiri atau ada orang di samping kita. Itu kalau doa sendiri maksudnya, nggak perlu harus kuat, cukup kita sendiri yang dengar ya. Itu sendiri. Tapi kalau kita jadi imam ya jangan pula ini doa di sini, dia doanya dengar ke ujung sana. Itu nyalah juga itu yang keempat. Yang kelima, memakai bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana ini Allah kan ngerti semua bahasa. Bahasa-bahasa yang sederhana itu maksudnya jangan berlebihan, jangan nyeleneh. Nyeleneh itu ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah kalau engkau mau. Ini kan bahasa apa namanya ini? Ya enggak mau, tapi tulus ya. Bahasa Mendeling, bahasa Jawa, bahasa Nias, bahasa Aceh, terserah. Mau bahasa Batak, terserah. Orang bahasa nyamuk, bahasa cacing aja Allah ngerti kok. Kan Allah yang menciptakan itu semua. Amak kolot kali aku berdoa bahasa Mendeling, nggak apa-apa. Kalau untuk kita sendiri, antara kita dengan Allah, udah kita bahasa Mendeling aja. Itu yang kelima. Yang keenam, itu merendahkan diri, merendahkan diri. Yang keenam, merendahkan diri dan menundukkan hati. Artinya betul-betul kita butuh bantuan Allah. Benar-benar kita sangat butuh doa kita ini diijabah oleh Allah dengan penuh harapan, itu maksudnya. Jangan minta itu setengah hati ya, minta itu tulus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, meyakini doanya pasti akan dikabulkan. Memang begitu. Dalam hadis qudsi kan diungkapkan Allah, aku ini bagaimana anggapan umatku, bagaimana anggapan hambaku. Kalau begitu kita harus positif thinking. Banyak doa kita tadi, aku yakin doa itu akan diijabah Allah semua. Insya Allah akan diijabah. Jangan sebaliknya, berdoa sampai 10 menit, begitu siap, mak banyak kali rupanya doa aku tadi, kira-kira dijawab nggak sama Allah itu? Ya enggak. Artinya apa? Jangan meragukan Allah. Itu kan namanya meragukan itu. Siap sholat, salam, begitu keluar, kira-kira diterima enggak ya sholatku tadi? Iya enggak diterima. Kenapa? Karena kita sudah meragukan Allah.
Mungkin pas lagi sholat tadi kita lupa rokaatnya, 4-4-3, 4-4-3. Begitu siap salam pulang, begitu sampai siap sholat, sholatku tadi diterima apa enggak ya? Ya enggak. Itulah dia itu. Artinya apa bahasa kitanya? Setiap amal dan ibadah yang kita lakukan tetap optimis. Tambah lagi me-nya biar lebih kuat. Optimisme. Kita harus yakin itu. Doa ibadah kita harus yakin pada Allah. Itu yang ke-7. 8. Mengulangi doa sampai 3 kali. Allah sangat senang itu. Ya. Misalnya kita berdoa, di dalam doa kita itu mana yang paling penting menurut kita? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu maksudnya. Ya. Atau setiap doa kita itu kita ulang-ulangi 3 kali sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa. Kalau sendiri, tapi kalau kita jadi imam jangan dibikin itu. Nah, itu perlu juga dijaga. Kalau kita jadi imam, kita ulang-ulangi semua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum. Nanti jemaahnya dongkol. Wah, nah lambat berdoa ni doa dibayui katanya pula. Dorna ii sajo katanya. Nah, jangan sendiri. Kalau berjamaah kita jadi imam, kita harus pikirkan juga dong orang lain. Ya, itu ke-8. 9. Mulailah doa dengan menyebut nama Allah. Tadi udah diawali. Kita puji Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah itu saja sudah termasuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu termasuk. Kita puji Allah, kita sebut nama Allah dulu. Ya. Karena kalau sebenarnya enggak pun dipuji, tetap Allah itu terpuji. Terakhir Bapak Ibu, 10. Apa itu? Doa itu melaksanakan adab batin. Supaya apa? Supaya doa itu diijabah dan diperkenankan Allah. Ya, hati ini bertaubat dulu. Makanya tadi udah ada juga di atas disinggung. Ya, bertaubat dulu kepada Allah. Taubat kecil sebelum berdoa. Taubat dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu taubat kecil. Supaya hati ini bersih. Insya Allah Bapak Ibu, kalau adab-adab dan tata cara berdoa ini kita lakukan, kita miliki dan kita amalkan, insya Allah doa dan permohonan kita akan diijabah Allah sesuai dengan janji Allah di dalam ayat di atas tadi, surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doa mereka. Bahkan di dalam ayat lain juga ada ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan jawab, aku akan penuhi, aku akan kabulkan permintaanmu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang disenangi Allah, ya, orang yang dicintai Allah. Dalam hal ini orang yang senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah banyak-banyak kita optimisnya itu. Misalnya 10 yang kita minta, 2 saja dikabulkan Allah, Masya Allah, udah luar biasa. Apalagi doa ini Bapak Ibu ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Itu ada 10 di situ itu. 10 doa. Satu di antaranya kita minta kesehatan. Kesehatan ini saja diijabah Allah, udah enak kita.
disehatkan Allah kita. Di mana-mana orang sakit, tetangga sakit, tetangga sebelah depan sakit karena musim sakit, kita satu keluarga sehat, alhamdulillah. Ini dia, luar biasa itu nikmat kesehatan itu. Jadi enggak usah banyak-banyak diijabah, tapi banyaklah berdoa. Banyak-banyak aja kita minta. Kalaupun tidak dijawab Allah, itu kan hak Allah. Mungkin Allah bukan tidak menjawab, tapi dijawab Allah dengan cara Allah sendiri. Kita minta duit banyak, tapi tidak dikasih duit banyak, dijawab dengan kesehatan. Kita minta naik pangkat, tapi kita tidak naik pangkat, tapi apa? Ketenangan jiwa dalam bekerja. Itu lebih besar itu. Ngapain juga naik pangkat kalau tenang, kalau pikiran tak tenang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sudah mau ditanyakan, silakan. Apa? Wah, ini ada banyak berdoa ini semuanya Ustaz ini. Kalau ada, kita padakan ada yang baik. Kalau memang nggak ada lagi. Ibu-ibu nggak ada? Ibu-ibu alhamdulillah paham. Bang Maisa ada mau ditanyakan ini? Nggak ada. Doa aja kita Ustaz. Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari di penghujung acara kita pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah, memohon semoga pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang diberikan Allah barakah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga pertemuan kita ini juga merupakan catatan amal dan ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والمغفرة علينا يا الله، يا رحمن يا رحيم يا شفاء، اشفى من كل داء من جسدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم